Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, hubbuka fi syai'in yu'mika. Cintamu kepada sesuatu memutakanmu. Disinilah aku, dengan logika tak berjalan, nalar tak bekerja, akal tak berdaya. Aisyah, cintaku hanya untukmu. Hari itu adalah kedatangannya, seorang yang soleha, lugu, manis dan pemberani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Aisyah? Alhamdulillah Pak, Aisyah sudah sampai di pesantren. Oh ya udah, tunggu ya. Papa telepon dulu saat saya fullnya. Oke Pak, Aisyah tunggu ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. إذا أن وأخواتها تنصب الفعل المضارع لا يصح أن يقول أريد أن أذهب بل إنما الصحيح أريد أن أذهب. فهمتم؟ أيوة طيب ini nanti langsung ya. Assalamualaikum. Oh iya, saya di mana? Baik. Ya, Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, kalau gitu mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yang bisa membaca adalah Kafaratul Majlis. Syukran mana jadi minat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti, Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ukti Aisyah ya? Iya, saya Mas Santri baru Pak. Tadi Ustaz Saifullah nelfon saya. Katanya ada mas santri baru namanya Aisyah. Perkenalkan, saya Anwar. Ustaz di sini. Mari, saya antar ke asrama. Jadi, kenapa Kak Ustaz? Maksudnya Kak, Maksudnya, kenapa kamu mau ke sini? Bapak bilang di sini bagus buat belajar bahasa. I mean, you know so well, but what is your next step? Of course I do, but I'm still learn, especially in Arabic. Yang bener, masa sih? Coba jawab ya. Apa bahasa Arabnya pohon? Sajaratun, Minum? Syaribaya Shrobu, Peradaban? Al-Hadar. Wah, boleh juga. Kausalitas? Apa itu Pak? Lo nggak tahu artinya? Maksud kata itu aja aku nggak tahu. Kausalitas itu adalah sebab dan akibat yang berdasarkan ilmu pengetahuan udah pasti bakal terjadi. Terus bahasa Arabnya? Kita juga nggak tahu. Namanya hal-hal yang kamu kurang pahami, kamu boleh tanyakan sama pembimbing kamu. Namanya Saudara Fatimah. Sama-sama. Kalau gitu kakak pergi dulu. Assalamualaikum. Aisyah, Iya Kak. mana aja?
ada event seru gak deket-deket ini? Next question. Kayaknya ini cocok banget nih sama style bahasa kamu. Apa hubungannya kak? Bukan ini. Bukan ini. Nih, ini. Lihat. Pasti ini kamu langsung connect. Gimana? Do you want to join it? Tapi kak, kita butuh mentor, orang yang ahli. Gimana kalau besok kita latihan bareng Maria? Kita temui Ustazah Fatimah. Oke kak. Oke. Firqatul Mu'aradah ara ala annakum fil khata'iyan jami'an hadiruna hadza amalun batilun turiduna waladan solihan farabi auladakum kaifa tuhmil tarbiyatal Wa aulad mina hamakoti antasida gozalat wa tatrukuha baina khalaiki talikatan. Udah cukup. Mulai besok kalian jangan lupa datang ke tempat Ustazah. Dan ingat, kita cuma punya waktu 4 hari. Nothing impossible as long as you believe and get struggle in it. Kalian pasti juara. Hari itu, acara lomba debat bahasa Arab. Sebenarnya tidak ada yang khusus, masih mengurus pekerjaan yang sama, suasana lomba yang meriah, dan supporter yang seru. Baik. Firqatul Muwafaqah yakni min Mahadi Al-Kausar wa firqatul Mu'aradah min Mahadi Al-Haq. Ijlisan. Debat pun dimulai. Debat yang menarik dan luar biasa. Mereka fasih berbahasa, terutama Aisyah. Dialah sang aktor di atas panggung. Wajahnya yang lugu menjadi warna yang indah dengan keberanian yang ia hadirkan. And everyone see on her. Baik, al-an al-istinbat min firqatil muwafaqah. نحن على يقين على أن الإنسان العالم يفقه العلم الذي يصلح له ويضر له. السؤال لنا الآن متى تبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. هذا مني وشكرا. Laqad sami'na al-kalam min firqatil muwafaqah wal an arju minal jami al-intizar li takriri al-faiz min hayati at-tahqiq. Jadi nilai totalnya adalah Pondok Pesantren Al-Kausar dengan nilai 280 dan Pondok Pesantren At-Taqwa dengan nilai 282. Maka pemenang lomba adalah Pondok Pesantren mohon maaf,
kategori nilai belum dibacakan. Dari aspek intisari atau kesimpulan, Al-Kautsar mendapatkan nilai 95 dan At-Taqwa mendapatkan nilai 88. Jadi, total keseluruhannya adalah Al-Kautsar dengan perolehan nilai 375 dan Pondok Pesantren At-Taqwa dengan nilai 370. Jadi, pemenang debat bahasa Arab dengan tema gadget bagi remaja dimenangkan oleh Pondok Pesantren Al-Kautsar dengan nilai 375. Oleh karena itu, kami persilahkan kedua tim agar saling bersalaman. Assalamualaikum, Aisyah. Kamu nyari? Alhamdulillah, berilah makasih Kak. Sebenarnya Aisyah, saya sudah menulis sebuah puisi di halaman terakhir di buku catatan kamu Puisi tentang apa Kak? tentang Bung Karno yang bangkit kembali di zaman sekarang. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau gitu Aisyah, saya pamit dulu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanwar, Ya, mana aja? amin. Soekarno bangkit dari kubur. Dia haus ingin minum. Kusuguhkan air mineral, dianya bingung tak mau minum. Karena tanah airnya tinggal tanah, sedangkan airnya milik Perancis. Kuseduhkan segelas teh celup, dianya termenung tidak mau minum. Karena kebun tehnya tinggal kebun, lahan tebunya tinggal lahan. Gulanya milik Malaysia, tehnya Inggris yang punya. Bung Karno tersungkur ke tanah, hatinya sakit teriris-iris. Setelah tahu emasnya dikeruk habis, setelah tahu minyaknya dirampok iblis. Bung Karno menangis darah. Indonesia kembali terjajah. Indonesia telah melupakan sejarah.
Ayo, silahkan masuk. Sini, silahkan duduk. Jadi, ada perlu apa? Aisyah mau kursus foto kak, sekarang masih ini. Oh, puisi kemarin bukan kakak yang karang, tapi kakak hafal. Terus kalau bukan kakak yang karang, kenapa dihafal? Soalnya muatannya dalam dan layak untuk dihafal. Bukannya ayat Al-Quran lebih layak untuk dihafal? Betul, ayat Al-Quran memang lebih utama dan lebih layak untuk dihafal. Please kak, jangan bilang Bilang apa? aku udah hafal Al-Quran. Ya, cuma beberapa juz. Jawab yang cepet kak. Ya malu nama tafalun. Al-Infitor ayat 12. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. As-Saffat ayat 39. Idhab ila fir'auna innahu tawwab. Toha ayat 24 dan An-Nazi'at ayat 17. Masya Allah kak, aku gak pernah nemuin hafalan mungkin kayak kakak. Enggak, Aisyah. Kamu lebih hebat. Jujur, kalau ternyata kamu mushaf, saya masih kesulitan kalau saya untuk ngetes hafalan Quran orang lain. Kakak luar biasa. Kamu jauh lebih luar biasa. Kalau begitu, Masya pulang dulu ya kak. Oke, baik-baik Aisyah. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puisi yang bagus kak. Jadi kepikiran gimana kalau para ulama dan pahlawan dulu bangkit kembali dan melihat kondisi Indonesia saat ini. Apa yang mau kita jawab? Kita harus muhasabah diri. Sebenarnya kalau kita bisa bersatu kayak dulu sewaktu melawan penjajah, semuanya bisa kita hadapi. Aisyah, kamu lahir di mana? Saudara kamu ada berapa? Bagaimana kabar ayah dan ibu? Terus menurut kakak solusi untuk persatuan umat seperti apa? Aisyah asli Palembang kak. Baru tahun ini Aisyah ditakdirkan keluar Pulau Sumatera. Saudara Aisyah cuma satu. Alhamdulillah ayah dan ibu semua sehat walafiat. Di sini Aisyah betah banget kak. Teman-teman Aisyah baik-baik. Kalau kakak sendiri gimana? Kakak lahir di mana? Kenapa kakak bisa jadi pengajar di Al-Kausar? Kakak sebenarnya hafal berapa juz sih? Solusi kita saat ini adalah doa. Doa yang banyak dan ikhlas. Jangan lupa Muslim Rohingya. Kita maksimalkan kontribusi yang kita bisa lakukan. Kakak asal Sukabumi, lahir di sana. Orang tua kakak sangat sederhana. Kakak anak petani. Tapi alhamdulillah, bapak dulu pernah silaturahmi ke Al-Kausar. Di sini kakak diterima, kakak dididik, dan kakak belajar. Sudah sewajarnya kan kalau saya kakak berkhidmat untuk Al-Kausar. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari keimanan. Kakak terlalu tawadu, ngasih tahu hafalan saja nggak mau. Hafalan aku udah 15 juz kak. Masya Allah kak, aku semakin kagum sama kakak. Sekalipun keluarga kakak sederhana, tapi kakak benar-benar gak sederhana. Kakak pintar, cerdas, baik, dan soleh. Beruntung rasanya orang yang kelak menjadi jodoh kakak. Apakah kakak sudah punya rencana untuk masa depan kakak? Aisyah, temui saya selepas maghrib di depan masjid hari esok. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, mengenai yang kemarin, kapan saya bisa datang ke rumahmu?
Jangan sekarang, Kak. Biar Aisyah dulu yang beritahu. Ini buku catatan, tolong disimpan ya. Terima kasih Aisyah. Kalau gitu, saya akan pulang ke Sukabumi dan kamu pulang ke Palembang. Dan Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Aisyah udah nemuin orang yang tepat. Aisyah menikah. Apa? Kamu mau nikah? Jangan bercanda kamu, Aisyah. Enggak, Pak. Aisyah serius. Kak Anwar juga serius. Kak Anwar mau ke Palembang. Kak Anwar bener-bener baik, Pak. Mah. Papa nggak setuju. Dan Papa nggak bakal restuin kamu nikah sama Anwar itu. Papa sudah jodohin kamu sama anak teman Papa. Pak. Mah. Aisyah gak pernah minta apa-apa sama Mama, sama Papa. Sekarang Aisyah minta satu permohonan. Dan permohonan Aisyah nggak bisa Bapak kabulkan. Titik. Sini dulu. Ma, semua tentang Aisyah sudah Papa atur. Itu yang terbaik untuk Aisyah, Ma. Tapi bukan gini caranya, Pak. Aisyah itu anak kita, harapan kita, tanggung jawab kita, Pak. Tapi, Pak, dia kan anak kita, Pak, harapan kita. Ya Papa yang udah ngurus semua. Jangan, Pak. Pak. Papa mau ngurus siapa? Ngurus Papa atau gimana? Tapi, Pak, itu... Itu untuk kebaikan anak kita, Ma. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Papa percaya sama Papa. Enggak, Pak. Percaya. Mama juga, Pak. Mama juga. Ini untuk kebaikan Aisyah. Tapi, Pak, jangan, Pak. Cari yang dekat aja, Anwar. Banyak yang cantik dan soleha. Betul itu Nak Anwar. Apalagi Palembang itu jauh. Kata orang tua dulu bilang, menikah dengan orang yang luar daerah itu nggak baik, nggak akan lama. Apalagi ini di luar Jawa. Tapi Pak, Bu, Aisyah itu baik. Anaknya mungkin baik, tapi gimana dengan keluarganya? Ya, meskipun ilmu Bapak cuma pas-pasan, tapi Bapak punya pengalaman. Kamu harus tahu, Anwar, menikah itu bukan sekedar menyatukan dua manusia, lebih dari itu. Menikah itu menyatukan dua keluarga. Maaf Nak Anwar, kamu harus punya orang tua seperti bapak sama ibu. Enggak, Pak. Bu, Anwar seneng punya bapak sama ibu. Anwar gak pernah nyesal sekalipun. Sekalipun kamu bilang seperti itu Nak, beginilah si bapak sama ibu. Seandainya kami bisa ngasih kamu Nak. Bu, Anwar, Bu. Aisyah, Papa sama Mama sudah memutuskan kamu keluar dari Al-Kausar. Papa kasih 4 hari di sana. Bapak udah telepon Ustaz Saifullah. Papa boleh larang Aisyah. Papa boleh pukul Aisyah. Karena Aisyah adalah milik Papa. Maafin Aisyah, Pak. Aisyah udah banyak salah sama Papa. Aisyah sedih, Pak. Aisyah gak kuat. Saya mendengar kabar
ada salah satu dewan guru yang melanggar peraturan. Dia berhubungan dengan perempuan. Melanggar peraturan pesantren, dia berhubungan dengan perempuan. Sudah saya katakan, pesantren ini adalah amanat dari Allah. Kewajiban kita adalah membina dan membimbing umat supaya lebih baik. Karena catatan buat kalian semua, bahwa prestasimu itu bukan karena jasamu, bukan karena kehebatanmu, karena bukan kualitas ilmumu, tapi ingat ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jelas, saya tegas bahwa pelaturan di pesantren ini adalah prioritas utama. Siapapun itu, mau dewan sekalipun, kalau melanggar peraturan apalagi hubungan dengan perempuan, itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, ini amanat. Jangan sampai terjadi lagi dan terulang lagi masalah seperti ini. Ini sangat memalukan. Apalagi seorang guru itu adalah sebagai figur, sebagai uswah, sebagai contoh untuk umat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah menjadikan prioritas buat kita semua. Tetap kita harus istiqomah menjalankan tugas sebagai mestinya, karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian paham? Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasul, kaulah manusia yang paling aku cintai setelah diriku." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Umar, kau harus mencintai diriku lebih daripada dirimu." Kemudian Umar berkata, "Sekarang kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Berarti cinta itu kata kerja. Ya, kata kerja. Ia bisa kita nahkodai, bisa kita lakoni, dan bisa kita jalani. Ustadz, apa yang terjadi ketika cinta kita kepada seseorang tak berbalas? Apakah ini hukuman atau cobaan? Dan apa yang harus kita lakukan? Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, "Hubuka fi syai'in yu'mika." Artinya, cintamu kepada sesuatu akan membutakan. Jadi, kita harus berhati-hati dalam bercinta. Gitu. Ya, serahkan semuanya kepada Allah, dan jangan lupa sholat dan istikharah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, menyerahkan semua urusannya
Tuan, Aisyah udah pergi ke Ustaz. Dia perjalanan pulang ke Palembang. Kamu tahu dari siapa kan? Tadi dia bilang ke aku. War, mau kemana? Ini emergency. Aku harus jemput Aisyah. Oke, nih pakai mobil aku. Nih kuncinya. Cepetan. Thank you, Fer. Aisyah, Anwar, biar Allah yang menentukan Aisyah. Aku ikhlas. aku ikhlas Kak. Aisyah, begitu-gitulah. Tahu Kak. Ayo buka pintu. Mana aja Aisyah?